Pada zaman dahulu, pada suatu pagi dengan hembus angin sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di teras rumah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Siapa itu? Nak, bangunlah. Kau tidur di sini. Apa yang terjadi padamu? Maaf Tuhan, saya tertidur di sini semalam karena saya mabuk berat dan saya tidak ingat apapun. Oh, perkenalkan, nama saya Logawe. Ya udah, masuk dulu aja ke rumahku. Perkenalkan, saya Kenarok Tuhan. Mereka berdua berjalan memasuki rumah Logawe. Kenarok, baik Tuhan. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Dalam perihal apa Tuhan? Aku ini sering mendengar namamu. Kau ini pemuda yang gagah dan pemberani, namun memiliki sifat yang buruk. Jikalau engkau ingin berubah, maka akan kubantu. Aku memiliki tempat yang baik untukmu. Bagaimana mungkin kau jadi istri Tuhan? Jangan panggil aku Tuan, panggil saja Paman, biar lebih akrab. Baik, Paman. Keesokan harinya, Logawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Paduka, Anda sudah menemukan pengawal pribadi Paduka yang cocok untuk pengawal pribadi Paduka yang bernama Ken Arok. Suatu kehormatan jikalau Paduka menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Saya memang sedang membutuhkan pengawal pribadi. Kau tidak perlu khawatir. Logawe adalah orang kepercayaan saya. Saya yakin akan kau menerima menjadi pengawal pribadi. Terima kasih Paduka. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Ken Dedes, istriku, kemarilah. Duduklah di sampingku. Kenalkanlah ini istriku Ken Dedes. Adinda, kenalkanlah ini Ken Arok. Ken Arok dan Ken Dedes berjabat tangan. Duh, sungguh tampan pria itu. Kira-kira siapa ya namanya? Duh, apalagi senyumnya, manis sekali. Namanya dia siapa? Kau tahu? Jelas lah aku tahu. Apalagi tentang pria tampan dia. Cepatlah katakan, siapa dia? Kau pasti pura-pura tahu saja kan? Padahal sesungguhnya kau tidak tahu dia siapa. Siapa bilang dia adalah pengawal pribadi Paduka Tunggul Ametung yang baru? Benarkah? Itu artinya dia akan tinggal di sini. Itu artinya aku akan melihat dia setiap hari. Senangnya. Awas aja kalau kamu ganti di depannya. Seorang dayang tiba-tiba datang menegur mereka berdua. Kalian ini sedang membicarakan apa sih? Sepertinya asik sekali. Oh ya ampun, hidangannya belum matang. Kalian ini bagaimana sih? Sebentar lagi makan malam. Tenanglah sebentar, sebentar lagi selesai. Tenang saja. Tenang bagaimana? 15 menit lagi makan malam. Cepat selesaikan. Iya, berisik. Sekelompok dayang tidak sengaja melihat Ken Arok sedang mengamati Ken Dedes dengan khusyuk dari kejauhan. Lihatlah, sedang apa sih si tampan itu? Oh benar, sedang apa perkara itu? Ternyata dia sepertinya dengan siapa yang beres. Lagi pula ini adalah urusan kita, lebih baik kita tidak berisik. Ken Arok memandangi foto Ken Dedes. Ken Dedes, andai saja kau milikku, beruntung sekali dia memilikimu. Bisa memandang wajah cantikmu setiap saat. Andai saja aku adalah dirinya. Seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, Ken Arok pun ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mungkin mau mendengarkan curhatnya tentang Ken Dedes. Ken Arok pun menemui Logawe. Bicara sesuatu kepadamu. Apa itu Ken Arok? Ayo ceritakanlah. Jadi hari-hari ini aku sedang jatuh cinta pada suatu wanita.
Wajahnya cantik dan senyumannya manis, membuat aku tidak bisa tidur semalam. Siapakah itu Ken Arok? Dia adalah Apa? Ken Dede? Tidak, kau tidak boleh mencintainya. Lupakan dia. Mengapa? Mengapa aku tidak boleh mencintainya? Apa dia karena istri majikan? Majikanku. Tidak, aku tidak boleh mencintainya. Tidak, aku tidak akan melupakannya. Tapi Ken Arok, Sudahlah paman, aku pamit. Beberapa hari kemudian ia menemui Empu Gandring, seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Permisi Ki, ya. Kenapa anak muda? Aku ingin memesan keris sakti kepadamu. Ya, duduk dulu. Baik Ki. Ken. Memesan apa kamu? Aku ingin memesan keris sakti, keris yang sangat kuat dan sangat sakti di jagat raya ini. Baiklah, akan kubuatkan keris sakti sejagat raya. Namun waktunya bisa sampai 5 bulan atau 6 bulan kamu bisa ngambil. Baik, tak masalah Ki. Asalkan keris itu sesuai dengan pesananku yang sangat sakti. Baiklah, kalau begitu saya pamit Ki. Sok. Ini pedang sudah sakti ya. Apa kabar Ki? Baik-baik saja. Bagaimana dengan keris saya Ki? Sabarlah anak muda. Aku bilang, aku butuh 6 bulan lagi untuk membuat kerismu. Datanglah 3 bulan lagi ke sini. Tidak Ki, itu terlalu lama. Aku ingin segera selesai sekarang. Apapun resikonya, harus tetap selesai sekarang. Tapi anak muda, keris ini belum sempurna. Aku sudah tidak peduli mau sempurna ataupun tidak. Aku ingin segera selesai sekarang. Aku sudah tidak sabar untuk menghabisi Tunggul Ametung. Apa? Kau akan menghabisi Tunggal Ametung pakai keris ini? Tidak akan kuberikan keris ini karena keris ini belum sempurna. Apa urusannya denganmu Ki? Ini adalah aku. Aku ingin mengambil keris ini sekarang juga. Tidak anak muda, tidak akan kuberikan keris ini. Baiklah kalau begitu, aku akan ambil paksa. Ken Arok dan Empu Gandring berkelahi. Lalu keris itu direbut oleh Ken Arok serta ditusuknya perut Empu Gandring. Dan di ujung ajalnya Empu Gandring sempat menyumpahkan kutukan kepada keris itu yang dipegang oleh Ken Arok. Benar-benar tak tahu diuntung kau Ken Arok. Keris itu suatu saat akan membunuhmu dan keturunan-keturunanmu. Camkan itu. Lalu Empu Gandring pun meninggal, dan Ken Arok pun meninggalkan jasadnya yang sudah terkujur kaku sendirian sebelum ada yang melihatnya. Apa yang kau bawa itu Ken Arok? Tentu saja ini kerisku, keris sakti. Kau suka? Suka, wah itu bagus sekali. Tentu saja boleh. Yang benar Ken Arok. Boleh tidak aku memamerkan kepada teman-temanku bahwa itu keris milikku? Kumohon Ken Arok. Boleh. Wah, terima kasih Ken Arok. Aku pinjam ya kerisnya. Ya, silakan. Kebo Ijo pun memamerkan keris itu kepada teman-temannya. Dalam hati Ken Arok, ia berkata, "Biarlah orang-orang mengira bahwa keris itu miliknya. Justru itu akan mempermudah rencanaku." Lalu, dua orang gadis berjalan menuju rumah Empu Gandring yang bertujuan akan memesan keris itu. Ih, kau ada di dalam kan? Ya ampun Ki. Apa itu tadi pada Nona? Entahlah, kami tadi hanya menuju dan ketika kita panggil ibunya tidak ada. Dan ketika kami menuju pulang sudah tidak ada. Kita urus jenazahnya, ya hanya sebatang kara hidup. Empu Gandring pun disemayamkan di desa tersebut. Hei
lihatlah apa yang aku bawa. Memangnya apa yang kamu bawa? Ini keris baru milikku. Kalau aku tidak percaya itu keris milikmu. Coba lihat, sekedar memastikan saja. Kau pasti bohong kan? Baru sekali kau. Bolehkah aku meminjam kerismu? Silahkan. Bagaimana? Indah tidak kerisku? Benarkah kau sudi meminjamkannya? Haha, ya tidaklah. Lalu Kebo Ijo pun memamerkan keris itu ke seluruh desa, bahkan ke bagian di istana. Ken Arok, kemarin baru saja Tumapel mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota. Sayangnya kau tidak datang kemarin Ken Arok, padahal itu juga berkat bantuanmu. Jangan berlebihan Paduka, hamba sangat senang jikalau hamba bisa membantu Paduka. Paduka, itu ada serangga besar di punggungmu. Oh ya, tolong Ken Arok, tolong singkirkan binatang itu. Baik Paduka. Lalu Tunggul Ametung membalikan badannya dan Ken Arok mengeluarkan kerisnya. Pada saat Ken Arok berkata, "Sudah Paduka," Tunggul Ametung membalikan badannya. Lalu spontan Ken Arok menusuk Tunggul Ametung dengan kejam, hingga ia meninggal di tempat itu, dan tak lama Ken Dedes pun datang. Kanda, apa yang kau lakukan pada suamiku Ken Arok? Berisik. Ini aku lakukan semuanya demimu, demi engkau. Untuk apa? Aku tidak menyangka kau begitu Ken Arok. Aku tahu kamu tidak nyaman dengannya. Kau selalu menggunakan topeng kebohonganmu di depan umum. Sebenarnya kau setiap malam selalu sedih, tersiksa oleh laki-laki keji ini. Kau tahu dari mana Ken Arok? Tak penting. Yang terpenting ialah kau sudah bebas dari lelaki keji dan busuk ini. Tolong jaga rahasia ini, Ken Dedes. Ken Dedes pun masih tidak menjawab karena tangisnya yang mendalam terus berujung lama. Tak lama Ken Arok memanggil para prajurit di istana. Prajurit, kemarilah. Apa yang terjadi dengan Paduka? Paduka telah dibunuh oleh seseorang dan yang mulia Ken Dedes telah menemukannya. Tolong carilah pelakunya. Dia harus dibunuh mati sekarang juga. Lantas, apa yang kami bisa lakukan sedangkan kami tidak tahu? Keris ini, cari pemiliknya. Aku menemukannya di samping yang mulia Paduka. Tolong carilah keris pemilik ini. Sepertinya pelakunya merasa panik dan meninggalkan barang bukti. Saya sepertinya mengetahui keris ini. Ini seperti tidak asing. Ya, itu keris milik Kebo Ijo. Kau yakin tidak menuduhnya? Sangat yakin. Kemarin memamerkannya di kerumunan orang-orang di istana. Baiklah, kalau begitu jangan berisik. Kita akan menangkapnya agar si Kebo Ijo itu tidak kabur. Dan kita akan menyemayamkannya. Lalu kita bunuh si keparat Kebo Ijo itu. Apa kau masih marah padaku, Ken Dedes? Aku tidak tahu harus mengatakan apa padamu. Apakah aku harus berterima kasih jikalau kau telah membebaskanku? Atau apalah aku tidak mengerti ini semua? Bukan aku pelakunya. Bukan aku. Jadi kau pembunuh Paduka. Bukan aku Ken Arok, sungguh bukan aku. Ini keris milikmu kan? Mereka para prajurit tahu bahwa ini keris milikmu. Wahai para warga dan semuanya, aku ingin mengatakan bahwa keris itu milik Kebo Ijo pun meninggal sebelum mengatakan bahwa keris itu sebenarnya adalah milik Ken Arok. Ken Dedes. Iya, ada apa Ken Arok? Aku sudah lama memendam perasaanku kepadamu. Maukah kamu menjadi istriku? Iya, aku bersedia. Ken Arok dan Ken Dedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Beberapa tahun kemudian, Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak kemajuan. Beberapa orang kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Perwakilan kaum Brahmana yang mulia Ken Arok, kami datang kemari ingin menawarkan kerjasama dengan yang mulia untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Marilah kita bersama-sama melepaskan diri dan membangun kerajaan kita masing-masing. Ibunda, mengapa ayahanda lebih menyentuh raja daripada aku? Apa jangan-jangan benar apa yang mereka katakan? Aku bukan anak kandung ayahanda.
Benar nak, ayah kandungmu meninggal di saat kamu sedang dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahumu karena ibu rasa itu lebih baik. Jadi benar apa yang mereka katakan. Kenapa ayah meninggal? Ayah kandungmu dibunuh oleh seseorang nak. Katakan padaku, Bu, siapa pembunuhnya? Kenapa ibunda diam? Apakah ibunda menyimpan sesuatu dariku? Baiklah anakku, mungkin sudah saatnya kamu tahu. Orang yang membunuh ayahmu itu adalah Ken Arok. Benarkah bunda? Aku tak percaya dengan semua ini. Benar nak, maafkan ibunda dari pelukaannya sekarang. Keparat, aku tidak akan membiarkan dia tenang. Jangan nak, kamu tidak tahu bagaimana Ken Arok. Ibu hanya tidak mau terjadi apa-apa padamu. Tenang ibunda, aku tahu cara menghadapi dia. Anusapati memanggil Ki Pangalasan. Ken Arok harus mati, tapi aku tidak mau membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku tahu apa yang harus diambil. Ki Pangalasan? Ada apa pangeran memanggil saya? Kau mau emas ini? Ini buat hamba pangeran. Tentu saja, tapi kau harus lakukan sesuatu. Apa itu pangeran? Bunuh Ken Arok untukku. Mengapa pangeran ingin membunuh Paduka Raja? Sudah, lakukan saja. Tahu kau pun sering diperlakukan kurang baik oleh Ken Arok. Baiklah pangeran, hamba tunduk. Ini kiris kau gunakan untuk membunuh Ken Arok. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Setelah Ken Arok tertidur, kau akan menghabisinya. Dayang, mana makanan untuk Paduka Raja? Ini pangeran, Ya sudah, biarkan saja aku yang berikan. silakan pangeran. Anusapati mencampurkan ramuan tidur ke makanan Ken Arok. Lalu Anusapati mendapati Ken Arok makan dari kedai. Maafkan hamba yang mulia. Anusapati pun naik tahta menjadi raja menggantikan Ken Arok. Namun, Tohjaya terlihat tidak setuju. Dengar Anusapati, kau tidak pantas untuk menjadi raja. Aku yang pantas menjadi raja. Karena itu aku anak kandung dari Ken Arok. Kau tidak pantas untuk menguasai Sumatera ini. Suatu hari, kerajaan mengadakan perlombaan adu ayam karena Anusapati menyukainya. Lalu Tohjaya mengatakan, "Aku ingin mengajakmu bekerja sama untuk menghancurkannya." Larasati pun menjawab, "Caranya?" Lalu Tohjaya membisikkan rencana untuk menghabisi Anusapati. Anusapati pun sedang asik menonton perlombaan adu ayam yang diselenggarakannya. Kemudian Larasati menghampiri. Tohjaya pun naik tahta menjadi raja menggantikan Anusapati yang meninggal. Namun tak berlangsung lama sebab banyaknya mendapat protes dari warga dan elit istana. Akhirnya kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ranggawuni. Kanda, bagaimana ini Kanda? Apakah kita harus berniat
ada Ayah Katwa, dia tidak seharusnya mengibarkan bendera perang. Kita ini masih keluarga Kanda. Berisik Saraswati, aku sedang pusing. Pergi sana. Baiklah. Permisi pangeran, ini ada surat untukmu pangeran. Pergi sana. Mas, kau ikut pulang denganku ke Kediri. Apa yang membuat kau harus memilih Kediri daripada Singosari? Mas, kau di sana tidak dianggap karena negara lebih memilih Wijaya sebagai menantunya. Dia pasti akan menjadikannya sebagai raja. Kau benar adikku. Terus bagaimana dengan istri? Tenang, Kang Mas, semuanya bisa diatur. Salam hormat yang mulia. Ada apa bilang? Pangeran Anarjaya di Kediri. Beliau sudah bergabung dengan pasukan penyerangan di Kediri. Silakan, kau boleh pergi berarti. Baik, yang mulia.